Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dalam program membaca berita di balik berita off the record bersama saya, Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan. Hari ini hari Jumat, besok sudah Sabtu dan Oh, Minggu. maaf banget, saya nggak ingat kalau ini sudah akhir pekan. Saya pikir ini ya just another day gitu ya. Iya, iya. Mhm. Ya, ini buat saya hari Senin sampai bahkan sampai Sabtu dan Ahad itu biasa aja gitu ya, sama aja. Oke, mari kita kalau gitu ngobrol ya. Mohon maaf, kok ternyata akhir pekan kita ngobrolnya masih agak serius juga ya, Mbak. Banyak sekali berita-berita yang berseliweran yang sangat menarik perhatian kita. Nanti mungkin kita cuma sekilas-kilas bacakan list-listnya saja beritanya, tapi ada beberapa, ada bahkan mungkin satu topik utama yang akan kita bahas secara serius ya, Mbak ya. Dan Iya. saya usul ini perkembangan terakhir soal Pilpres ini yang menurut saya ini fokus jadi Iya. perhatian utama kita karena Pak Prabowo kemarin kan ketemu disebutnya ada yang nyebutnya pertemuan rahasia dengan Pak Jokowi gitu ya. Terus Mhm. kemudian juga yang pertemuan lain itu adalah kedatangan dari dubes dari Amerika Serikat di Jakarta ke PKS. Ini orang mau tidak mau juga pasti mengait-kaitkan dengan pemilu dan benar memang mereka membicarakan soal pemilu. Nanti kita akan bicara soal soal beberapa hal itu berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan dan kemudian kemana nih tren arahnya Pilpres itu. Saya kira saya usul itu Mbak yang topik utama kita ya. Di luar itu mari kita bacakan aja beberapa list berita-beritanya yang cukup menarik dan mungkin kita komentari pendek-pendek saja Mbak. Iya, iya Mas Ersu, itu berita yang besar mungkin kita akan bahas itu tadi. Tapi yang lain juga banyak berita-berita yang menarik ya Mas Ersu. Seperti misalnya hari ini itu adalah puncak dari hari lahir peringatan dari P3, Partai Persatuan Pembangunan yang akan diadakan di ASBS di Tangerang ya. Dan itu akan dihadiri oleh Sandiaga Uno, begitu. Jadi kita tunggu Sandiaga Uno Ya, apakah juga. nanti silakan nonton konten saya ya. Karena Mhm. kemungkinan ada spekulasi yang silakan Anda cari di Head to the Point soal kemungkinan bahwa ada skenario ini reuni, jadi menjodohkan kembali Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo ya. Ini menarik di balik cerita ini ya. Anda detailnya Anda bisa nonton nanti di Head to the Point, oke? Iya, iya, betul. Kita akan lihat apakah Sandiaga Uno pada acara ini akan memakai baju hijau sebagaimana Pasti, kader pasti. P3. Ya. Iya, iya. Dan kemudian ketika itu kan PLT dari Ketua Umum P3 yaitu Mardiono menyatakan bahwa sudah mendapatkan sinyal hijau begitu ya, sinyal baik dari Pak Prabowo yang memberikan restu Sandiaga itu untuk dicapreskan oleh P3 dan kemudian pindah menjadi kader P3 tapi belakangan disanggah oleh Sufmi Dasko ya, yaitu Ketua Harian DPP Gerindra yang menyatakan bahwa belum ada persetujuan dari Pak Prabowo mengenai Nah, kepindahan kalau Sandiaga soal kepindahan sebenarnya justru Sufmi yang orang petinggi Gerindra pertama juga yang membuka bahwa dia mendengar dari tersebut. teman-teman di P3 bahwa Sandiaga Uno akan pindah ke P3 tapi kemudian dibantah oleh oleh Sandiaga Uno sendiri kan gitu ya. Nah, itu tadi karena kenapa saya bilang bahwa ada kemungkinan reuni antara Prabowo dengan Sandi karena Hakul yakin. Nah, begitulah ya. Ainul yakin gitu. Nggak mungkin Pak Mardiono itu berani melakukan langkah itu tanpa ada persetujuan dari Pak Jokowi. Karena kan kita tahu P3 itu selama ini kan tergabung dalam KIB ya, Koalisi Mhm. Indonesia Bersatu bersama dengan PAN dan Golkar. Dan kita tahu KIB itu adalah kendaraan politik yang disiapkan untuk Pak Jokowi atau skocinya dalam hal ini Ganjar kan gitu. Dan sempat ini P3 bersama dengan PAN itu sudah mengusulkan Ganjar untuk menjadi calon presiden. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba kok sekarang beralih ke Sandiaga Uno? Kan itu saya kira itu beralih itu bersamaan dengan sinyal. Nah, ini kita sekalian ngomongnya ke situ nanti masuk ke Pilpres juga ya. Ya. Berkaitan dengan sinyalnya kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai melupakan opsi Ganjar dan lebih fokus menyiapkan Pak Prabowo gitu ya. Adalah salah satu indikatornya adalah kan Jokowi mania yang semula disiapkan untuk Ganjar Pranowo mania dia yang semula dideklarasikan sebagai Ganjar Pranowo mania tiba-tiba sekarang sudah mengalihkan dukungannya ke Prabowo dan kemarin si Emmanuel Ebenezer atau Noel ini sudah bertemu dengan Pak Prabowo ya dan Mhm. namanya jadi Prabowo mania gitu ya Mbak ya. Mania 08. Prabowo mania 08 dan pertemuan itu antara Nol dengan Pak Prabowo itu terjadi setelah Pak Prabowo bertemu dengan
Pak Presiden Jokowi. Jokowi. Jadi ini Hmm. clue-cluenya seperti itulah ya yang terjadi. Oke, yang lain apa Iya, lagi? iya, iya. Yang lain adalah masuknya Pak Wiranto. Jadi Nah, Pak Pak Wiranto ini Wiranto. kan sudah lama tidak aktif di Hanura ya, dan dia sebagai ketua dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Dan rupanya ini sinyal-sinyal yang dinyatakan oleh petinggi PAN begitu bahwa ada seorang mantan ketua umum partai yang akan masuk ke PAN begitu kan. Nah, tapi memang belum diumumkan oleh Zulkifli Hasan, ketum dari PAN. Tapi ini sudah diiyakan begitu ya, baik dari Hanura, petinggi Hanura maupun dari Derajat Wibowo dari petinggi dari PAN. Jadi ini tinggal menunggu waktu saja Dan, untuk dan ini pengumumannya. sebenarnya semua berkaitan karena Ya. Mardiono itu kan ya ketua PLT ketua umum P3 itu kan tadinya juga mendongkel Soeharto Manoarfa ya menteri Hmm. eh, ketua umum P3 yang sekarang jadi menteri PPN dan kepala Bappenas gitu ya. Dan ini Mardiono itu adalah juga tadinya One Team Press, anggota One Team Press dan kemudian karena dia jadi PLT PLT ketum P3 dia mengundurkan diri tetapi sama Pak Jokowi tetap diberi jabatan sebagai utusan khusus masalah Ya, pengentasan kemiskinan dan masalah ketahanan akan. pangan. Nah, gitu-gitu. Nah, Pak 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 Wiranto ini kan juga ketua umum One Team Press. Dia kalau dia masuk ke PAN, jadi saya kira ini bagian dari semacam apa ya? Kalau kayak perusahaan ada CEO-nya, Pak Jokowi itu ada holdingnya, gitu ya. Pak Jokowi itu Ya. holdingnya dan beliau menempatkan CEO-nya di perusahaan-perusahaan anak yang berada di bawah holdingnya Pak Mhm. Jokowi itu. Kira-kira gitu sebenarnya. Ya, ya, ya. Ceritanya ya. Iya, Hmm. ada skenario lain lagi, Mas Hersu. Mungkin memang skenario itu berlapis ya. Kemarin juga ada diskusi di DPR dan kemudian di situ dibahas mengenai soal koalisi super atau koalisi besar, kemungkinan adanya itu, yaitu bergabungnya KIB bersama dengan KIR, KIR gitu ya. Itu adalah terdiri dari Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian bergabung menjadi besar, ditambah dengan PDIP. Dan itu ada sebelumnya Hasto juga pernah mengomentari itu dan kemarin itu yang berbicara adalah Masinton Pasaribu. Dan dia mengatakan memang terbuka kemungkinan itu kalau dengan KIB dan KIR itu terbuka kemungkinan PDIP untuk bersatu dengan mereka membuat sebuah koalisi besar. Tapi dengan kelompok perubahan gitu koalisi perubahan yang mengusung Anies itu no way begitu. Dia mengatakan sorry maaf begitu. Jadi ini kalau seandainya misalnya skenario yang lain itu tidak berjalan, maka akan ada skenario yang berikutnya, skenario yang berikutnya. Nah, saya rasa tapi kalau seandainya skenario yang koalisi super atau koalisi besar ini terjadi, maka itu kemudian kembali kepada keinginan semula, begitu rencana semula bahwa hanya akan ada dua kandidat kan, atau Tetapi dua bedanya kan gitu. Kalau yang kandidat. dulu bedanya dua kandidat itu kandidat dari pemerintah, yang satu kandidat yang Betul. yang satunya boneka. Kalau sekarang kan ini ada Mhm. kandidat dari luar koalisi pemerintah. Dari Walaupun ya partai. menurut Mhm. saya hitung-hitungannya agak rumit tadi ya koalisi besar tadi itu karena kita akan Mhm. bicara Ya. tentang faktor PDIP kan begitu ya PDIP kan bagaimanapun juga faktor Mbak Puan ini penerus dari Ibu Megawati harus tetap kita hitung gitu ya. Dan ini saya Ya. menduga mungkin yang lebih masuk akal itu ya kalau kan dan ada faktor lagi hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang juga belakangan ini menjadi tegang gitu atau memanas lah setelah Ibu Megawati menolak perpanjangan penundaan Mhm. pemilu dan perpanjangan masa jabatan sementara Pak Jokowi kan masih ingin terus memperpanjang masa jabatannya ya gitu. Nah ini saya kira ini berarti harus diselesaikan juga persoalan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu ya di sini hitung-hitungannya bagaimana gitu. Itu yang Mhm. menurut saya jadi feeling saya mungkin tiga pasang gitu ya. Bukan feeling ya, kalkulasi saya itu mungkin tiga pasang dengan ada faktor PDIP. Tetapi jadi pertanyaan, apakah mungkin PDIP akan sendirian gitu? Itu rasanya sih nggak masuk akal gitu ya kalau PDIP berani sendirian meskipun secara syarat ketentuan PT 20% dia memenuhi syarat. Jadi skenario-nya kan kita kemarin bahas Mhm. kemungkinan Pak Prabowo kalau toh maju eh, yang pasti udah nggak mungkin dengan Cak Imin itu udah hampir pastilah Pak Ya. Prabowo juga Mhm. kecuali kepepet gitu ya atau kalau orang Jawa menyebutnya Witing Tresno jalaran ora ono sing liya. Nah, kayak kalau nggak paham itu katanya cinta itu bermula karena tidak ada yang lain, jadi terpaksa kata orang Medan gitu. Orang orang Padang Jadi begitu. bukan karena kulino ya, tapi karena Bukan nggak karena ada kulino, yang bukan karena lain biasa gitu. kan. Kan selama ini kan kalau pepatahnya Witing Tresno jalan saka kulino. Jadi
awal cinta itu karena terbiasa. Allah bisa karena biasa kalau orang-orang Sumatera kan menyebutnya begitu. Kalau ini sing tresno jalaran ora ono sing liya. Gitu. Jadi kalau cinta itu terpaksa dilakukan karena tidak ada yang lain. Jadi saya sih melihat rasanya kalau ada opsi lain Pak Prabowo nggak mungkin dengan Caimin. Sekarang pun sudah didorong oleh istimewa ulama PKB pun diberi deadline. Pak Prabowo sendiri mengaku sampai sekarang dia juga belum tahu siapa calon presiden. Yang kita kemarin sebut-sebutkan kemungkinan satu opsinya dengan Khofifah karena kemarin Pak Prabowo juga diam-diam bertemu dengan Ibu Khofifah. Yang kedua ini skenario kemungkinan dengan Sandiaga Uno karena Sandiaga Uno sekarang sudah dicalonkan oleh P3 gitu. Yang ketiga menurut saya juga yang kalau memang terjadi reuni antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, ya Pak Prabowo berpasangan dengan Mbak Puan gitu ya. Dan ini pasangannya nggak boleh diremehkan karena meskipun elektabilitasnya nggak cukup kuat, Pak Prabowo punya segmen di Gerindra, Mbak Mega punya segmen di PDIP, ditambah infrastrukturnya Pak Jokowi di kekuasaan. Ini dahsyat kan gitu loh Pak. Jadi ini skenario menurut saya yang paling mungkin seperti itu, Mbak. Nah, gimana kita lanjutkan terus kalau gitu ya? Ini langsung aja ngomong soal Jangan lupa Mas Hestu, tapi saat ini yang sedang gencar sekali, jangan lupa faktor Erick Thohir. Erick Thohir, Erick Thohir baru. Ya, Erick Thohir ini kan dia sudah menanamkan kukunya di NU dan kemudian dia sekarang jadi ketua umum PSSI kan gitu ya. Dan saya juga dalam menaikkan popularitas. Dalam lari lomba start yang mencuri start ini saya kira yang paling lari kencang justru Erick Thohir dibandingkan Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno kan dia cuma menggarap pasar NU, ini kan segmennya kecil, ini partai terkecil di DPR cuma 19 kursi gitu ya. Nah, kalau Erick Thohir serius ini NU, walaupun ketua umum NU menyatakan tidak nggak ada capres dari NU, tapi lihat langkah Erick Thohir dengan menjadi ketua panitia nasional hari lahir 100 tahun 1 abad dari NU dan kemudian balihonya tersebar di mana-mana, itu kan luar biasa dahsyat ya Mbak Agi. Belum lagi dia start dengan BUMN. Iya. Dan sekarang dia membuat acara-acara yang masif di BUMN begitu dengan kaos, tas bergambar Erick Thohir, dan jangan lupa tangan kanannya yaitu Pak Arya Sinulinga itu kita lihat sangat aktif sekali, masif dalam mempromosikan Pak Erick Thohir walaupun itu dibungkus dengan kegiatan BUMN gitu. Ya, jadi saya kira ini Pak Erick Thohir bisa jadi kuda putih. Bukan kuda hitam saya sebutnya, karena Pak Eriknya putih. Jadi dia kan sebagai orang ini memang Pak Erik putih ini kan karena Pak Erik ini campuran Sumatera dengan Cina gitu ya, Lampung dengan Cina ini sama-sama orang-orang Lampung kan banyak tampangnya mirip-mirip Cina juga. Jadi ya putih Pak Eriknya gitu ya. Jadi ini kuda putih lah gitu. Jadi bukan kita sebut kuda hitam. Jadi ini kandidat yang tidak boleh tidak diperhitungkan Pak Erick Thohir ya. Nah, mari sekarang kita ngomongin soal Anies Baswedannya Mbak Agi, karena kemarin kan P3 Dubes Amerika Serikat kita sebut tadi bertemu dengan PKS dan kemudian membahas persoalan Pilpres 2024 dan kita tahu PKS kan sekarang sudah meskipun belum resmi mengumumkan ya, belum kan rencananya tanggal berapa, tanggal 24 ya Mbak ya, akan ada dalam rapat Dewan Syuronya gitu, rapat Majelis Syuro Iya betul Mas gitu. Dan kita ingat ini bagaimanapun juga sinyal-sinyal dukungan negara-negara Barat terhadap Anies ini memang kelihatan sangat kuat, dan kita jadi ingat dong kalau gitu peristiwanya ketika ada side event di G20 pada waktu itu kan bagaimana duta besar Amerika di Jakarta itu siapa namanya Mister siapa ini? Sung Yong Kim. Siapa panggilannya Mbak? Sung Kim. Sung Yong Kim. Sung Kim. Saya tadinya mau manggil Kim atau Sung kalau orang-orang Sung ya kalau orang nyebutnya ya. Ya Mister Sung ini juga waktu itu mendampingi Anies, dan itu waktu itu menimbulkan spekulasi serius bahwa kelihatannya dukung Amerika dan negara-negara Barat itu sudah mulai mendukung Anies. Dan kemarin kan kita juga melihat Anies diundang ke Oxford University di Inggris ya. Ini kampus top ya, kampus top dunia lah, bukan hanya di Inggris. Dan Pak Anies tuh diminta menjadi dewan pendiri dan dewan penyantun untuk studi Asia Tenggara ya kalau tidak salah Mbak ya. Iya, betul. Ini tanda-tandanya serius. Jadi ini menarik itu ya, nanti jadi kira-kira nanti orang kan selalu membuat polarisasinya. Ini kalau antara Anies dengan kubu yang lain itu adalah polarisasi antara Islam dan
dan non-Islam gitu ya. Itu selalu begitu yang disebut politik partisan. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau kita mau ngomong Indonesia itu sekarang kita mesti bicara soal polarisasi geopolitik global. Dan kalau kita ngomongin geopolitik global itu antara Cina dengan blok Barat, dengan Amerika. Jadi sebenarnya Pilpres Ya. 2024 itu nanti adalah pertarungan antara proksi Cina dengan proksi Amerika. Kira-kira lebih tepat begitu, Mbak Agi. Iya, kalau saya memandang pertemuan atau kunjungan dari Mr. Sung Yong Kim ini sangat-sangat signifikan ya. Walaupun beritanya tidak membahana begitu ya, tapi justru inilah yang harus diperhitungkan. Karena di sini sebagai duta besar, dia kalau tidak salah itu diangkat pada bulan Oktober 2020 ya. Jadi sekarang sudah hampir ya bisa dihitung dua tahun 4 bulan. Dan ini adalah dikatakan ini katanya menjadi kunjungan ke partai yang pertama dilakukan oleh dia begitu. Dan kenapa dipilih PKS? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita mengingat bahwa PKS selama ini itu digoreng oleh lawan politiknya itu sebagai partai ya dalam tanda kurung itu adalah partai radikal, juga partai yang menjunjung identitas seperti itu dan juga sebagai Islam yang garis keras seperti itu. Tapi kenapa malah justru Amerika mendatangi PKS? Nah, dalam hal ini kita dapat melihat koalisi dari perubahan itu ada 3 partai, yaitu PKS, terus kemudian Demokrat dan juga Nasdem. Nah, Nasdem sendiri kita lihat itu sebagai partai nasionalis begitu ya. Tentunya itu tidak banyak orang tidak bisa terlalu menggoreng bahwa Nasdem ini adalah anti demokrasi dan sebagainya begitu. Dan kemudian ada satu lagi yaitu Demokrat. Demokrat kita tahu bahwa Pak SBY itu dikenal sebagai golden boy-nya Amerika begitu ya, karena dia juga lulusan dari Fort Benning, sekolah militer di Amerika, dan juga pernah memberikan kuliah di Harvard University, dan apalagi Mas AHY-nya dia S2-nya itu dari Harvard University juga begitu kan. Jadi bisa mereka ramah lah kepada Amerika. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kunjungan kepada PKS ini sangat penting untuk melihat orang bahwa uh, memperlihatkan bahwa PKS ini terbuka untuk dunia barat, terbuka untuk Islam yang moderat juga yang selama ini didengung-dengungkan gitu. Dan apa yang dibicarakan tentu sudah ada pengakuan juga dari PKS bahwa mereka juga membicarakan soal pemilu dan HAM dan demokrasi. Kita tahu bahwa salah satu tugas penting dari Duta Besar Amerika di Indonesia itu adalah untuk menjaga demokrasi ala Barat gitu ya, ala pemikiran mereka. Nah, dengan dia datang ke PKS dan kemudian membuat komitmen bersama, ini artinya mereka memperlihatkan bahwa PKS tidak bisa lagi kita kemudian menstigma PKS sebagai Islam garis keras, sebagai Islam radikal dan sebagainya. Kita tahu apalagi Amerika sudah mengeluarkan undang-undang anti Islamofobia begitu. Dan PKS dengan mengusung Anies gitu, Anies sendiri juga selama ini dikenal sebelum ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem ketika itu kan muncul kemudian narasi-narasi bahwa Anies ini memang lebih pro kepada Barat begitu ya. Dia selama menjabat menjadi gubernur DKI juga tidak ada catatan bahwa dia pernah berkunjung ke Rusia maupun ke Cina begitu. Jadi dia melakukan kunjungan kerjasama dengan negara-negara di wilayah ASEAN, juga ke Eropa tentu saja, dan ini menandakan bahwa dia memang lebih condong ke sana. Nah, kalau kita melihat Mas Ersu, ini kan memang polarisasi yang dikatakan tadi antara Cina dengan Amerika begitu kan, dan mereka berebut pengaruh di Indonesia begitu. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ada kekhawatiran betul gitu ya dari Amerika bahwa Indonesia ini ke depan pada Pilpres itu akan dibawa kemana? Apakah semakin menjauh dari Amerika ataukah tidak? Karena kita tahu selama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi kita lebih condong kepada Cina. Apalagi kita tahu hutang-hutang kita kepada Cina itu semakin besar. Kita tahu proyek kereta cepat ini membengkak begitu ya menjadi 100 triliun lebih, dan kemudian yang terbaru ini harus menambahi modal sekitar 18,2 triliun, di mana Indonesia akan menambah untuk menutup itu tadi kita harus menambah hutang kepada Cina sebesar sekitar 8 triliun dan sebagainya. Ini artinya jebakan hutang kepada Indonesia dan cengkraman Cina kepada Indonesia akan semakin besar. Ya, ini penting ya kita kita bahas. Ini kadang-kadang kita orang di Indonesia ini nggak senang dengan nggak tertarik dengan geopolitik global gitu dan maunya lebih tertarik pada pernik-pernik di dalam negeri yang memang kelihatan jauh lebih menarik. Padahal sebenarnya
kita itu sekarang tidak bisa tidak itu harus ketika bicara soal presiden Indonesia itu bicara kepentingan geopolitik global gitu ya. Dan itu ada polarisasi yang semacam itu. Dan pilihan dubes apa Sung Yul Kim apa siapa? SJ Kim ya. Ya. Ya S Kim lah. SY Kim. SY Kim gitu sering disebut. Iya, iya. Kita mesti lihat ini menarik. Orang ini di kalau saya pernah disebut sebagai dia ahli komunis ini ya, karena dia pernah jadi apa utusan khusus untuk dengan Korea Selatan. Dia pernah juga Korea Utara. Korea Utara sebagainya. Dan Iya. kemudian dia ini memang pernah beberapa kali jadi asisten Menteri Luar Negeri Amerika itu untuk urusan kawasan Asia Pasifik. Jadi dia ini memang Betul. seorang ahli kawasan Asia Pasifik dan memahami betul soal komunisme ini ya. Nah ini jadi ini figur yang memang benar-benar pas banget sekarang ditempatkan di Indonesia mengawal perubahan-perubahan itu. Dan kita tahu kan bagaimana blok Barat itu kan menyediakan apa benar-benar serius untuk menjaga agar jangan sampai negara-negara kawasan Asia Pasifik dan negara-negara lain itu tidak terjebak dalam utang Cina. Dalam pertemuan G7, negara-negara G7 di Jerman beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi kan juga hadir, itu kan mereka negara-negara G7 ini menyediakan anggaran yang cukup besar ya, Mbak. Berapa sih? 80 triliun ya kalau tidak salah. 8 triliun dolar ya. Berapa sih? Lupa angkanya saya. 8.000 triliun kalau Oh, tidak 8.000 salah ya. triliun. Ribuan triliun itu. Ya, 8.000 Ya. triliun untuk menyaingi BRI ya, Belt Road inisiatif yang dulu dikenal OBOR ya, One Belt One Road itu. Betul. Karena mereka sangat khawatir akan utang Cina dan mereka pasti tahu Indonesia merupakan salah satu negara yang potensial terancam jebakan utang Cina. Mungkin kita mungkin nanti akan bisa menyusul seperti Sri Lanka, seperti Maldives dan sebagainya kalau di Asia Selatan yang terjebak dengan utang Cina kan. Tadi Anda menyebut soal ada penambahan kereta api cepat tadi itu dan kereta api cepat ini kan targetnya bulan Juni ini harusnya selesai tapi karena membengkak kemungkinan baru bulan Agustus itu pun kemungkinan juga saya menduga bisa kemudian molor lagi dan kemudian kalau molor lagi akan uangnya saja belum turun Mas Hestu. Iya. Iya, uangnya saja belum turun. Ya, cost tambah yang disebut cost of run gitu ya, yang biaya yang terus membengkak karena penundaan-penundaan dan berbagai kesalahan prediksi yang lain. Jadi apa artinya sebenarnya saran saya supaya kita tidak bulat dan kemudian terjebak dalam hal yang sebenarnya tidak esensial, jangan lagi perdebatan Pilpres ini berkaitan dengan adanya kelompok radikal, non radikal atau kelompok Islamis atau bukan Islamis. Bukan itu lagi isunya sebenarnya. Isunya yang lebih kuat itu siapa yang didukung Cina dan siapa yang didukung Amerika. Kan kira-kira itu ya. Iya, betul sekali. Sebetulnya secara global itu terbagi menjadi seperti itu ya. Siapa yang didukung Cina, siapa yang didukung Amerika. Dan itu juga terjadi di negara lain begitu Mas Hestu, tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi di Indonesia ini strategi untuk memecah belah itu tadi juga pasti akan terus berjalan, yaitu bahwa misalnya soal radikalisme, soal terus kemudian khilafah, soal itu. Padahal tidak ada bukti juga begitu ya bahwa taruhlah memang ada sekelompok orang begitu yang menginginkan khilafah, tapi kita juga tahu bahwa khilafah itu juga di dalam doktrin khilafah itu dia harus menghormati pemimpin yang terpilih. Dia tidak mungkin melakukan kudeta karena di dalam doktrinnya juga seperti itu. Dia tidak melakukan unjuk rasa, dia tidak melakukan kudeta dan kemudian kekuasaan itu diberikan, kekuasaan itu bukan direbut seperti itu begitu kan. Tapi kan kemudian ini digoreng menuju ke arah yang lain karena kalau tidak ada pembelahan maka itu memang sulit. Memang sulit untuk mendegradasi kelompok yang satunya. Pembelahan itu memang sengaja digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kan gitu. Tetapi kembali lagi dengan kunjungan Dr. Sung tadi, Pak Dr. Sung tadi, Dr. Sung ya itu kan sebenarnya bisa tangkap sinyal kalau Amerika aja ketemu PKS, masa itu Anies oleh PKS itu di kelompok radikal karena Amerika kan pasti sangat sensitif dengan isu-isu radikalisme itu. Walaupun sekarang paradigma di Amerika ini mulai berubah kan. Kita lihat mulai dari mana ketika Amerika menarik diri dari Afghanistan. Kan dia tidak lagi melihat itu sebagai sebuah ancaman serius Afghanistan dan Taliban gitu ya. Dan kemudian juga mulai ada isu soal Islamofobia, bill yang atau undang-undang yang inisiasi undang-undang untuk anti Islamofobia dan sebagainya itu. Jadi memang Amerika sedang berubah, sementara kita di Indonesia malah makin menggiatkan soal itu. Dan dari mana soal itu muncul itu dipastikan ya dari Cina, isu semacam itu karena Cina kan soal-soal begini jadi sensitif dia berkaitan termasuk soal penindasan terhadap kaum minoritas
Islam di sana, minoritas Uighur dan sebagainya gitu. Dan sayangnya memang Betul. bagaimanapun juga meskipun kelihatannya ada upaya membalancing, pemerintah kita memang bagaimanapun juga lebih cenderung ke Cina. Jadi kira-kira ini polarisasinya jadi dengan mudah dibuat bahwa nanti siapapun capres dan cawapresnya yang didukung oleh Pak Jokowi dan pemerintah sekarang itu akan lebih pro pada Cina, sementara ini Anies yang diusung oleh oposisi ini akan didukung oleh negara-negara Barat dan dengan Amerika Serikat. Saya kira sebenarnya kalau kita mau buat sederhana, petanya seperti itu jadinya, Mbak Agi. Iya, iya betul sekali Mas Yesu. Apalagi jika ini dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi yang anjlok ya. Jadi dari 38 kepada 34. Tentu ini kan masalah yang ada di dalamnya. Indeks persepsi korupsi itu berkaitan erat dengan demokrasi. Biasanya orang atau negara begitu ya, yang di mana demokrasinya rendah, maka korupsinya itu tinggi. Ya, Nah, jadi inilah yang terjadi di Indonesia. Menurut kalau kalau dari pandangan Amerika misalnya, saya baca ini di websitenya apa yang tugas dari seorang duta besar Amerika di Indonesia, yaitu untuk mereka harus menjaga demokrasi di Indonesia, begitu Mas Yersu. Dan ini dinyatakan oleh Al Muzamil Yusuf, yaitu Ketua DPP PKS, begitu. Tadinya kan dari Presiden PKS maupun dari Sekjennya mengatakan bahwa ya itu hanya berbicara soal HAM, hanya berbicara soal demokrasi dan sebagainya. Tapi kemudian Muzamil Yusuf mengungkap, membenarkan bahwa iya soal pemilu juga dibicarakan pada pertemuan antara PKS dengan duta besar Amerika tersebut. Dan kemudian dia menegaskan bahwa sikap PKS itu adalah menjadi salah satu, menegaskan kepada pihak Amerika, kepada dubes Amerika, yaitu Mr. Sung Yong Kim, itu menyatakan bahwa PKS menjadi salah satu elemen bangsa yang menjaga demokrasi di Indonesia. Dan PKS menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas serta penegakan hukum yang adil dan profesional. Begitu menurut Al Muzamil Yusuf. Ini artinya memang terjadi kesepakatan di situ bahwa kalau seandainya Amerika itu mendukung koalisi perubahan ini, maka PKS yang di antara ketiganya itu mungkin dikenal sebagai partai yang religius, sementara yang lainnya adalah partai nasionalis, maka PKS itu sudah menyatakan komitmennya yang seperti itu, begitu Mas Sersu. ya, baik. Saya kira mari kita cermati terus ya perkembangannya seperti apa. Ini makin makin menarik ya yang terjadi di dalam negeri dan juga tadi kan kita udah bicara soal peta pilpresnya. Ya, perkiraan saya ini memang mungkin akan coba diarahkan menjadi dua pasang capres, tapi perkiraan saya mungkin ini bisa sampai tiga ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ketika tidak ketemu titiknya jadi empat pasang gitu. Ini menarik sih. Menurut saya semakin banyak calonnya, semakin banyak pilihan ya semakin menarik buat kita gitu dan kemudian juga Ya. mengurangi polarisasi ya Mbak Agi ya. Oke. Ya, dan operasi dari Pak Jokowi pasti makin intensif ya. Oke, makin Karena intens. kemarin dia menyatakan bahwa ketika ditanyakan bahwa akan bertemu dengan Pak Prabowo hari ini, sebelum sorenya Pak Prabowo bertemu dengan Jokowi Mania yang tadinya adalah mendukung Pak Jokowi mengatakan dia tiap hari bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, Dia ya. mengatakan demikian. Kita tinggal tunggu sebenarnya nanti sinyal Pak Jokowi itu akan kita lihat di Projo ya. Projo kemana? Nah, itu mungkin akan itu makin semakin mudah membuat kita untuk petanya semakin terang dan waktunya mah nggak akan lama lagi kan ini pendaftaran presiden itu pada bulan Oktober ya. Tetapi sekali lagi kita ingatkan itu kalau pemilu berlangsung secara normal gitu kan. Kita mendengar ada isu bahwa ini kemungkinan besar Mahkamah Konstitusi itu akan mengabulkan permohonan judicial review berkaitan dengan proporsional tertutup gitu katanya. Gitu ya, artinya sistem politik kita berubah. Tetapi hati-hati juga, jangan-jangan ini ya kita nggak tahu betul apa tidak. Jangan-jangan ini juga Ya. nanti menimbulkan ketidakpuasan karena banyak semua mayoritas partai di parlemen itu kan menginginkan sistem proporsional terbuka. Publik juga mendorong sistem proporsional terbuka dan itu jangan-jangan nanti juga karena mungkin ada semacam kekisruhan di antara itu digunakan untuk menunda pemilu lagi. Jadi semua celah itu mesti kita waspadai, semua lubang tikus itu harus ditutup, jangan sampai ada celah untuk penundaan pemilu. Ini Anda jangan anggap bahwa ini terlalu paranoid. Enggak, kita berurusan dengan orang yang segala macam cara dilakukan untuk melakukan penundaan pemilu. Itu pentingnya ya, jangan Iya, euforia. betul. Jangan terlalu euforia bahwa Pilpres dan Capres yang ada termasuk Anies ini akan maju Pilpres 2024. Belum tentu. Ya, ketika terjadi Belum penundaan tentu. pemilu, maka ya batal semua. Gitu ya Mbak Agi ya.
Ya, ya. Satu lagi informasi Mas Hersu yang harus pemirsa of the record cermati, yaitu pernyataan dari PPATK bahwa uang ilegal triliunan itu jadi operasi pada pemilu 2024 dan itu mengalir ke politisi dan kepada partai. Bahkan juga diungkap bahwa ada 12 koperasi yang melakukan pencucian uang itu senilai 500 triliun. Itu termasuk Indosuria yang ternyata tidak hanya 100 triliun Mas Hersu, ternyata ada sekitar 240 atau sekian 200 lebih begitu yang ternyata itu mengalir di kemana-mana begitu. Jadi ini memang kita sibuk kepada pemilu, kita lupa kepada pendanaannya ini dari mana saja. Ternyata bisa dari mana saja. Yes. Dan bisa juga pendanaan itu untuk menunda pemilu juga, seperti operasi pada Betul. waktu seperti disebut Pak Sinto Pasar Ibu waktu Ya, operasi goreng. goreng, ya, kan gitu. Dan sekarang kan minyak kembali mulai langka lagi gitu, kuota ekspornya juga mulai dimainkan lagi. Oke, sampai ketemu lagi di hari Senin mendatang, Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan dan kekuatan, dan kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi. Selalu kita ingin mengucapkan terima kasih untuk support, untuk doa-doanya, untuk masukan-masukan kepada Anda semua, dan itu semakin membuat kami lebih bersemangat untuk berbagi perspektif kami kepada Anda semua ya. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat.